Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku sekalian ya, mungkin kita akan lanjut ya untuk playlist yang sebelumnya ya. Jadi untuk sebelumnya kita kan sudah buat ya, kita sudah rakit mesin HP Redmi Note 2 ya untuk dijadikan mirroring ataupun mining ya. Jadi untuk yang video kali ini ya, jadi lanjutan dari playlist sebelumnya, kita akan buat tutorial ya cara nyambungin handphone ya. Jadi cara nyambungin handphone agar bisa mirroring ke laptop ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya siapkan ya teman-teman ya, handphone yang masih utuh ya. Karena kan yang untuk yang video sebelumnya kita itu sudah buat yang versi ini ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk yang tutorial kali ini karena kita kan buat bagaimana cara untuk mirroring ya. Sebenarnya ini simple ya teman-teman ya. Meskipun handphonenya itu belum di root ataupun istilahnya masih polosan ya, tidak ada modul Magis ataupun apa ya teman-teman ya, sebenarnya itu bisa ya teman-teman ya. Nah, jadi di handphone itu kan ada settingan yang namanya itu ADB debugging ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu harus aktifin dulu ya teman-teman ya untuk ADB debuggingnya. Itu biasanya ada di sini ya teman-teman ya, di opsi developer ya. Ataupun kalau misalkan belum diaktifkan, nah biasanya kalau nggak salah ya, karena setiap handphone itu kan beda-beda ya teman-teman ya. Kalau di sini ya, nah itu di nomor build ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan sudah aktif ada opsi developernya, jadi teman-teman bisa pilih ya opsi developer. Terus di bagian sini ya Android debugging, nah teman-teman bisa centang ya. Nah bisa aktifin. Terus kita langsung ke laptop ya teman-teman ya. Nah, jadi yang pertama untuk aplikasi mirroring ya, itu sebenarnya ada dua ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu bisa teman-teman gunakan SCR CPY ya. Jadi SCR CPY itu ya aplikasi mirroring, cuma itu hanya bisa untuk satu device ya teman-teman ya. Nah, dan yang kedua itu ada aplikasi yang namanya Panda ya teman-teman ya. Jadi untuk Panda itu ada yang berbayar dan ada juga yang free ya teman-teman ya. Jadi yang berbayar itu biasanya itu unlimited ya. Enggak unlimited sih, biasanya lebih dari 100 ataupun 200 device ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan yang free itu biasanya di limit ya, atau istilahnya ada yang dibatasin lah ya teman-teman ya untuk fiturnya. Biasanya itu maksimal kalau nggak salah itu 30 ya teman-teman, atau 20 device ya. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin download ya antara dua aplikasi tersebut, nah teman-teman bisa klik aja ya link yang ada di deskripsi ya teman-teman ya. Nah, oke, buat teman-teman sebelumnya ya, mungkin ada yang baru join ya ataupun baru klik untuk video ini ya. Nah, jadi sebenarnya untuk tujuan playlist kali ini itu sebenarnya ada dua ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu playlist ini bisa untuk mining ya teman-teman ya. Dan yang kedua itu bisa untuk farming ya teman-teman ya. Farming itu banyak ya teman-teman ya. Itu bisa ngeboost video YouTube ataupun TikTok ya teman-teman ya. Istilahnya cari cuan di internet ya teman-teman ya. Istilah kasarnya itu nuyul ya teman-teman ya. Itu kebanyakan itu biasanya orang cari-cari koin ya gitu ya. Itu kalau mirroring ya teman-teman. Nah, kalau mining itu biasanya kayak semacam nambang koin ya, koin kripto ya. Jadi untuk yang sekarang itu namanya untuk bisa di mining di handphone itu namanya koin Verus ya teman-teman ya. Nah, sedangkan Verus sekarang itu harganya turun ya teman-teman ya. Untuk yang sebelum-sebelumnya mungkin is okay, masih bagus ya untuk harganya ya, di sekitar 28 ribuan ya. Untuk sekarang itu turun banget ya teman-teman ya, hampir setengahnya ya. Jadi sekitaran berapa ya, 14.000 ataupun 15.000 ya teman-teman. Jadi ya mungkin itu kurang rekomendasi ya teman-teman ya. Jadi yang paling rekomendasi ya mungkin untuk mirroring aja ya teman-teman ya, untuk nuyul ya. Nah, jadi untuk yang pertama di sini saya gunakan SCR CPY dulu ya teman-teman ya. Nah, untuk yang Panda itu kan yang ini ya teman-teman ya. Nah, jadi saya gunakan SCR CPY dulu ya.
Sebenarnya di sini sudah saya download ya untuk SCR-CPY. Nah ini ya, mana itu? Nah SCR-CPY Windows 64 ya, atau 64 bit. Nah sebelumnya di sini kita langsung sambungkan ya untuk handphonenya ke laptop nih ya. Nah di sini ada izinkan debugging USB ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa klik OK. Nah terus kita buka SCR-CPY ya. Nah udah ya teman-teman ya. Nah sebenarnya untuk mirroring itu sebenarnya simpel ya teman-teman ya. Semua handphone itu bisa untuk mirroring ya teman-teman ya. Jadi dengan cara menggunakan ADB ya teman-teman ya. Nah ini kalau kita itu menggunakan SCR-CPY ya. Karena kalau misalkan kita itu menggunakan SCR-CPY itu cuma bisa satu device ya teman-teman ya. Nah beda dengan yang ini ya, yang Panda ya. Nah yang Panda itu kan sudah terdeteksi ya teman-teman ya. Nah mungkin saya coba ulangi lagi ya biar lebih paham aja ya. Mungkin di sini saya akan hapus dulu untuk device-nya. Nah kita coba sambungkan ya. Nah klik OK. Kita tunggu ya yang di Panda. Nah sudah masuk ya teman-teman ya, sudah bisa mirroring. Nah jadi kita bisa langsung monitoring di sini ya teman-teman ya. Kita coba lihat ya, sama kan ya teman-teman ya. Nah sama kan ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi meskipun teman-teman di HP-nya itu belum root ya, itu bisa ya teman-teman ya. Nah cuma berhubung kita itu bagaimana cara untuk istilahnya mau otomatisan ya. Jadi ketika dicolok charger, handphonenya itu hidup otomatis ya, auto boot lah istilahnya ya. Terus bisa langsung otomatis masuk sebagai mirroring ya. Nah jadi yang pertama ya teman-teman ya, handphone teman-teman itu harus root ya teman-teman ya, harus rooting. Jadi kalau misalkan belum di root ya teman-teman bisa root dulu ya, ataupun teman-teman bisa custom ROM dulu ya. Nah kalau misalkan handphone teman-teman itu tidak bisa di root ya teman-teman ya. Nah jadi sebenarnya bisa ya teman-teman ya, kita akalin menggunakan ini ya teman-teman ya. Itu namanya relay ya teman-teman ya. Jadi fungsi ini itu misalkan kita itu kasih tegangan ya, kita kasih arus misalkan 5 volt ataupun 12 volt. Jadi fungsinya itu kayak semacam apa ya, kayak semacam menjumper ya, cuma di sini ada timernya ya teman-teman ya. Nah jadi untuk ngatur timernya itu di sini ya. Sebentar. Nah jadi di sini ada semacam kayak apa ini ya, potensio gitu ya teman-teman ya. Nah jadi caranya tuh seperti ini ya teman-teman ya. Nah di sini kan di mesin itu kan biasanya kan ada kayak semacam titik test point power key ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan di sini itu ada di sebelah sini ya teman-teman ya. Nah ini ya. Nah di sini kan ada tulisan PWK ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman bisa jumper langsung ya, jumper di sini di bagian ini ya. Nah ini ya teman-teman ya. Ini ada COM, CB dan CK ya teman-teman ya. Untuk sebelumnya ya, sebenarnya saya belum pernah coba ya teman-teman ya, belum pernah praktekin ya. Mungkin untuk video selanjutnya mungkin ya teman-teman ya. Nah karena kalau misalkan saya tuh buat jadi satu ya, jadi untuk tutornya mungkin durasinya agak sedikit panjang ya teman-teman. Jadi ya mungkin kita lebih fokus ke ini ya teman-teman ya, bagaimana cara untuk install modul Magis Auto Boot ya. Nah oke, kita langsung fokus di sini ya teman-teman ya. Nah jadi yang pertama teman-teman itu download terlebih dahulu ya untuk Magis ya. Nah seperti ini ya. Ini kan di sini sudah saya install ya untuk Magisnya. Jadi teman-teman yang belum install Magis ya mungkin saya akan sertakan juga ya untuk
Magis zip ya di kolom deskripsi. Jadi teman-teman bisa langsung download saja ya. Oke, jadi yang pertama di sini kita langsung ke recovery ya teman-teman ya. Saya mulai ulang dulu. Nah, oke ya teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya masuk ke mode recovery ya teman-teman ya. Mode TWRP. Nah, jadi yang pertama teman-teman bisa langsung install aja ya untuk Magisnya. Nah, di sini kan ada file Magis ya, file Magis zip ya, versi 21 ya teman-teman. Sebenarnya bebas ya teman-teman mau pakai versi berapa. Nah, di sini teman-teman bisa pilih aja ya, terus di swipe untuk install ya teman-teman ya. Nah, berhubung untuk di device ini sudah saya install ya teman-teman ya, jadi mungkin kita langsung ke tutorial di bagian Magisnya ya teman-teman ya. Nah, oke, mungkin bisa kita langsung copy aja ya untuk file modulnya. Kita pilih batal aja ya. Kita pilih batal aja, terus di bagian sistem Android pilih transfer file. Nah, ini ya. Kemudian kita tinggal copy aja ya untuk di bagian modulnya. Nah, ini ya, Magis Auto Boot versi 2 ya, versi 2.0. Kita copy aja ya, kita paste di luar aja ya tentunya biar tidak bingung ya untuk installnya ya. Nah, jadi untuk kapasitasnya itu 326 KB ya teman-teman ya. Jadi sangat kecil sekali untuk modulnya. Nah, berikutnya kita langsung saja cabut ya. Nah, kemudian kita langsung buka aja ya untuk bagian Magis. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan Magisnya itu sudah terinstall dengan benar ya teman-teman ya. Nah, biasanya di sini bagian sini ya. Nah, biasanya di sini ada kayak semacam modul ya teman-teman ya. Untuk penginstalan modulnya itu mau teman-teman install modul apa gitu ya teman-teman ya. Nah, karena sebelumnya kita sudah copy ya, sudah kita pastekan di internal. Nah, jadi tinggal kita langsung install aja ya untuk modulnya. Nah, di sini ya Magis Auto ya. Ini ya teman-teman ya. Magis Auto, filenya 330-an KB ya teman-teman ya. Jadi tinggal kita klik aja. Nah, Magis Auto Boot di install ya teman-teman ya. Nah, ini kok gagal ya teman-teman ya. Nah, oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk sebelumnya itu ada sedikit kesalahan ya teman-teman ya. Jadi pas waktu diinstal sebelumnya itu kan gagal ya teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya untuk kita itu mau install modul Magis Autoboot yang versi 2 ini ya, jadi Magisnya itu harus yang versi terbaru ya teman-teman ya. Jadi untuk yang sebelumnya itu kan di saya itu Magisnya itu versi sekitar versi 21.0 ya. Nah, jadi pas waktu saya itu update semua ya, maupun APK ataupun dari Magisnya langsung. Nah, pas saya coba install ulang ya, untuk modulnya itu sukses ya teman-teman ya. Ini ya. Nah, jadi kita coba langsung mulai ulang aja ya teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman itu belum diupdate ya untuk Magisnya, jadi teman-teman bisa update dulu ya, agar bisa diinstal aja ya teman-teman ya. Kita tunggu dulu ya. Oke, ini sudah masuk ke dalam menu ya. Jadi sebelumnya sudah diinstal, kemudian di reboot ya. Nah, sekarang kita coba cek ya di bagian modul Magisnya apakah sudah terinstall dengan benar atau tidak ya teman-teman ya.
Nah sekarang bisa cek kembali ya di bagian modul. Nah untuk modulnya sudah terinstall ya teman-teman ya. Nah ini ya Magis Autobot ya, versi 2.0.0 oleh Anas Fanani ya teman-teman ya. Ini yang buat modulnya ya, buat modul Magisnya ya. Nah sekarang mungkin kita akan coba testing aja ya teman-teman ya. Nah ini kan posisi sudah di reboot ya teman-teman ya, dan di modul itu di Magis itu sudah ada modulnya ya. Nah sekarang kita coba matikan dulu ya, matikan perangkat. Nah ini kan posisi mati ya teman-teman ya. Nah ini untuk kabelnya ya, ini untuk kabelnya. Nah sekarang tapi jangan lupa ya teman-teman ya, nah ini sambungan ke laptop ya. Nah oke, kita buka Panda. Ini kan posisi masih off semua ya teman-teman ya. Nah sekarang kita coba colokkan ya. Nah ini kan posisi hidup ya teman-teman ya. Kita coba tunggu dulu ya. Nah ini kan barusan kan muncul kayak semacam logo baterai ya teman-teman ya, terus mati lagi, terus ngebut lagi ya teman-teman ya. Nah sebenarnya ini sudah berhasil ya teman-teman ya. Ini tanda-tanda modul itu sudah berjalan ya teman-teman ya. Kalau misalkan hidup kemudian mati lagi, itu biasanya maksudnya misalkan dicolok charger kemudian hidup terus mati lagi terus hidup lagi, nah biasanya itu modul Magisnya itu sudah bekerja ya teman-teman ya. Nah ini ya contohnya ya, ini sudah masuk ke booting animasi ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan gagal ya, itu kan biasanya kan ketika kita itu colok charger ya, meskipun itu dicolokkan ke PC atau laptop, biasanya kan di sini itu deteksinya itu kan sebagai charger ya teman-teman ya, tidak langsung otomatis masuk ke menu ya. Nah kalau ini kan sudah berhasil ya teman-teman, sudah masuk ke menu ya. Nah kenapa kok di bagian Panda ini kok masih kosong ya teman-teman ya. Nah karena di sini kan izin debugging USB. Nah ini kan ada checklist untuk selalu izinkan dari komputer ini ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman agar otomatis istilahnya ketika posisi handphone itu mati ya, terus ketika kita itu checklist ini otomatis dia itu tidak akan nampilkan lagi ya teman-teman ya, untuk istilahnya untuk pilihan oke ataupun cancelnya ya teman-teman ya. Jadi dia otomatis oke gitu ya teman-teman ya. Tapi ini berlaku untuk satu komputer ya, atau satu PC ya teman-teman ya, satu laptop ya. Nah cuma kalau misalkan dia itu misalkan dicolokkan ke laptop lain, nah otomatis kayak semacam pilihan oke ataupun cancelnya itu akan muncul lagi ya teman-teman ya, karena kan dia itu sudah berbeda, istilah berbeda laptop lah gitu ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman harus klik itu lagi ya, klik oke lagi ya. Nah sebenarnya itu bisa dicegah menggunakan, kalau nggak salah itu ada modul yang namanya auto debugging ya teman-teman ya. Meskipun coba dicolokkan ke laptop lain ataupun di PC lain, nah itu tuh sudah otomatis ya teman-teman ya, sudah otomatis bisa langsung nyambung ya teman-teman ya. Nah ini sudah masuk ya teman-teman ya. Jadi mungkin kita coba ulangi lagi ya teman-teman ya, ulangi lagi biar lebih jelas aja ya. Kita coba matikan perangkat. Ini sudah mati ya teman-teman ya. Sekarang kita coba colokkan ya. Nah ini kan di bagian Panda masih kosong ya teman-teman ya. Nah sekarang kita coba colokkan. Nah kan di laptop sudah ada notifikasi ya teman-teman ya. Nah ini sudah masuk ya. Ini kan caranya kan sama seperti yang video sebelumnya ya teman-teman ya. Cuma kan yang sebelumnya itu kan tidak pakai yang kosongan gini ya. Ini sudah berupa mesin tok ya. Jadi tanpa ada LCD ataupun apa ya. Jadi sudah dibypass untuk baterainya. Ya sebenarnya sama ya teman-teman ya. Konsepnya itu sama ya. Nah cuma ini cuma masih ada baterai sama LCD nya aja ya. Tuh.
Jadi kalau misalkan ini mau di seperti ini ya itu bisa ya teman ya. Ya tinggal kita cari-cari aja ya untuk test point dari VBAT-nya itu ada di sebelah mana gitu ya teman ya. Bed ID sama termistornya itu ada di sebelah mana ya untuk titik test point-nya, ya tinggal kita solder-solder aja ya. Ya teman-teman bisa simak lagi ya untuk yang konten sebelumnya ya, yang part yang paling awal ya, teman-teman bisa simak lagi ya biar lebih paham aja ya. Nah ini sudah masuk ya teman-teman ya, sudah masuk, kita bisa langsung coba ya. Mungkin untuk mirroring mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Atau mungkin untuk tutorial berikutnya ya, untuk playlist berikutnya, video berikutnya mungkin kita akan coba buat auto mining ya, auto buka aplikasi gitu ya. Jadi ketika HP-nya itu sudah hidup ya, otomatis dia akan membuka aplikasi sendiri, entah itu mau buka Termux ataupun buka apalah ya, ya tergantung teman-teman sendiri ya nanti ya. Jadi teman-teman bisa tunggu aja ya untuk tutorial berikutnya. Jadi jangan lupa ya buat teman-teman untuk subscribe dan like jika suka dengan video ini ya. Jika ada masukan ataupun sharing-sharing aja ya teman-teman ya, teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar. Nanti ya mungkin kalau saya tuh sempat ya mungkin saya akan balas ya teman-teman ya. Ya mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Jika teman-teman ada kesulitan dalam memahami video ini ya, mungkin teman-teman bisa ya komen aja ya teman-teman ya. Pasti saya akan balas ya teman-teman ya. Ya oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.